Ada. Ada lah. Kalau oke. band Anda teriak-teriaknya kan screamer. Kalau ini? Aku. Gini, aku ribut, tapi biasa abis ribut tuh jadi celingi banget, jadi sayang banget gitu. Oh, oke. Nggak tahu kenapa. Tapi Katanya juga enak itu kalau ya kan? Udah pernah ngerasain? makanya sengaja UFC dulu. Sebelum begini UFC dulu gitu. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Ini in frame apa langsung duduk? Nah, datangnya gini. Oh, oke. Ente yang datang. Iya, keren gak sih? Oke. Dia sok serius aja. The action nih. Udah. Action. Udah. Gimana setnya? Oke gak? Apa? Setnya Gokil. sok-sok inilah ya. Udah serius banget ya. Serius banget. Tapi ini sarung apa nih kalau boleh tahu? Ini sarung Gundala ini namanya. Oh, Gundala. Tapi ini merek lo? Brand Sobat Gurun, Sobat Gurun. Iya. Kenapa Sobat Gurun? Kenapa nggak Sobat Gurun itu Yerusalem gitu misalnya? Sobat Yerusalem. Sobat Yerusalem. Tidak bisa? Tidak ada. Tidak ada? Kalau Sobat Yerusalem tuh kayaknya di sini gambarnya drone gitu terus tentara Israel gitu. Mungkin motifnya. Motifnya. Gitu. Makanya Sobat Gurun. Sobat Tapi Gurun. kenapa Sobat Gurun? Lu kepikirannya kenapa? Kok Sobat Gurun? Sobat Gurun itu sebenarnya Islam. Bukan. Mayoritas laku. Bukan. Oh, bukan. Istilah pada waktu itu orang-orang yang suka demo-demo gitu. Oke, siapa yang demo? Ada lah pokoknya. Oke. Maksudnya mereka kan identik dengan apa namanya? Atribut-atribut tertentu yang kayak di gurun pasir. Oke. Gitu, yang suka reuni-reuni. Itu kan Loh, band saya kayak juga reunian. Hah? Band saya juga reunian. Beda. Ada. Ini reuni apa? Ada lah, Kalau oke. band Anda teriak-teriaknya kan screamer. Kalau ini? Aku. Mungkin dia fans Ahok. Mungkin dia fans Ahok. Iya. Oh gitu. Yang jelas identiknya dengan gurun pasir lah. Ya. Mereka disebut Sobat Gurun ya. Aku jadiin brand aja Sobat Gurun Oke. gitu. Tapi lu kan kita pernah syuting di Thailand, lu bilang Ya. ini oke banget deh. Apa Laku ya? banget ini. Ya kalau dibilang laku banget soalnya kita sistemnya limited. Oke. Jadi sekali rilis 300, 400 ya alhamdulillah selalu sold out. Oh. Tapi sekarang mulai agak ditambah kuotanya. Kenapa? Banyak yang marah-marah. Gara-gara? Gak kedapetan soalnya. Oh. Gitu. Oh, ini Anda mau sombong ya barusan? Bukan mau sombong. Ternyata kalau kebanyakan susah juga jualannya. Tapi ini berarti edisi Gundala. Ini Gundala. Kenapa Gundala? Kenapa nggak yang lain? Kita kan biasanya memang sarung ini Sobat Gurun temanya biasa kan cuma kotak-kotak atau batik. Nah, kita memang lebih pada yang lebih modern lah. Iya. Kan kita lihat Gundala adalah superhero Indonesia. Jadi daripada bikin X-Men atau Marvel gitu, kita bikin yang Indonesia banget gitu. Gundala. Berarti abis ini Sri Asih. Enggak sih, masa gambar Pevita Pierce nggak pas. Takutnya kan pas sholat pada nggak itu. Ya. Takut kok Pevita gitu. Kok ya. Anda tahu sholat gerakannya gitu? Loh iya. Oh iya udah bikinnya. Kata. Ya Allah. Udah ya. Udah ya Allah nyebutnya lo. Udah serem ya. Gara-gara ketemu Habib. Teman Anda kan? Iya. Iya. Oh ini. Tapi Anda tidak pernah mengirim ini ke rumah saya loh. Nanti tak kirim. Coba ya. Memang Anda ada keturunan Ada. yang benar. Oh yang lain tuh salah ya? Iya. Iya. Nanti tak kirim Pak ya. Benar Aman? ya? Iya, Gundala. Yang Gundala ya? Tapi utusannya Gundala India. Gundala India. Oh iya. Tapi saya bisa gak sih mesen yang motif ada unsur Indianya gitu loh? Limited aja. Mungkin collabs gitu ya. Boleh yang ada unsur Indianya mungkin ada kari gitu mungkin ya. Bisa. Jadi sarung putih ada kuah kari gitu. Bisa bener ya. Tapi jangan jadi antek-antek. Ya. Anda jangan mancing saya rasis ya. Oh ada sarukan ngintip gitu ya. Jadi ada pohon gitu. Ada sarukan ngintip bro.
Jangan kuring. Bro, ini set Anda ini udah serius Udah serius banget. ya? Masa ngomongin sarung ketumpahan kari. Ini udah deep talk nih. Harusnya deep talk ya? Dia yang Ini udah nonton deep talk jam nih? 12 malam deh. Iya. Deep talknya kita soal family deh. Iya, Tiba-tiba lu married loh. Ya, Terpaksa kan? enggak. Enggak ya? Iya. Kok tiba-tiba married sih Slim? Karena waktu itu tiba-tiba aja pas ketemu istri yang sekarang, maksudnya Sebelumnya ada istri? Bukan, enggak ada. Poligami kan? Enggak. Istri yang sekarang? Istri pas ketemu istri waktu itu yakin untuk menikah gitu. Kenapa? Sebelumnya aku ya punya hubungan dengan mantan yang udah 5 tahun. Udah diceritain kok sama anak-anak pas di Thailand. Udah digosipin kok. Udah ada di Udah ada. webtoon. Udah. Wattpad. Nggak tahu kenapa pas ketemu yang ini tuh yakin. Padahal target awalku tuh masih belum nikah. Ya kayak stand up comedian yang lain gitu. Gimana? 32 ngakak doang. Wah. Ngumpul di kafe. Wah. Stand up comedian yang lain tuh maksud Anda teman Anda, Coki Pardede? Bukan. Oh. Coki Pardede agak susah izin nikahnya dia. Kenapa? Ya kan dia Depok maksudnya. Iya, Depok. Terus kan belum punya pacar juga. Iya. Gitu. Waktu itu belum kepikiran nikah karena masih santai. Karena mungkin komedian, aku nggak tahu, nggak semua komedian. Beberapa temen udah umur 33, 34, 38. Bahkan temenku Coki Anwar tuh di MLI itu 38 lah. Masih ketawa-tawa aja. Belum married ya dia? Main FIFA begitu. Oh kelihatan. Belum. Nah, kayaknya aku dulu di fase itu juga. Oke. Santai masih mau berkarir. Married ntar dulu lah gitu ya? Sebenarnya bukan karena mau fokus karir, tidak ada karir yang harus aku fokusin, tapi lebih kepada masih mau santai dulu nih, masih mau main Dota, masih ini gitu. Tapi pas ketemu istriku, kok tiba-tiba, kayaknya nikah aja deh gitu. Iya apa? Kan sebelumnya lu pacaran 5 tahun. Iya, putus. Ya, Yang ini pacaran katanya sebentar ya? Sebentar. Ini teman ente di bawah boleh jangan berisik gak sih Dustin? Blok! Iya kan? Berisik malah. Ya kan? Berarti yang istri ente sekarang kan pacarannya bentar. Terus tiba-tiba yakin apa? 2 bulan. Sama-sama Islam? Gini, ini kalau ngomongin zodiak ya. Oh itu dia. Pisces. Oke. Justin Bieber Pisces, dia mau berandar dia ikut ibunya. Oke. Dustin itu meskipun gitu, ponakan Sumanto itu, dia ikut banget sama ibunya. Dia Pisces? Pisces dia. Oke, dan Anda malu kan dia Pisces juga sebenarnya? Pisces asap deh, Pisces yang agak kering gitu dia. Di laut-laut. Oke. Kan. Pisces tuh emang... Pisces kabarnya, Pisces tuh nurut banget sama ibu. Nah, aku salah satu yang membuatku yakin dengan istriku itu, pada saat aku pertemukan dengan ibuku tuh langsung, siapa tadi cewek? Gitu. Kenapa ibu mau ya? Mau? Wah. Serius? Gampang sekali. Maksudnya gak di scanning apa, pokoknya datang sekali doang. Suka? Dan waktu itu istriku datang ke rumah itu, bukan dalam rangka kenalan atau apa-apa. Dalam rangka, aku habis acara di Surabaya, aku bilang ayo ikut semua panitia. Dia pakai baju MLI. Oh, aku suruh nyamar dia jadi MLI. Oke. Jadi nanti kamu bilang aja kamu kru MLI gitu. Dan dia kenalannya di situ. Kenalannya sebelumnya aku udah kenal. Tapi aku waktu itu ngajak istriku ke rumah itu bukan dalam rangka mau kenalin nih. Bukan. Oh bukan. Aku dalam rangka ini panitia gitu. Oh panitia MLI. Ya. Emang kenapa nggak langsung lu kenalin aja mah nih? Karena emang waktu itu saya juga masih ada sebelumnya gitu. Oke, paham. Oh gitu. Sengketa gitu ya kan. Jadi masih belum beres, terus diberesin dulu, makanya kenal dia. Ini kenal biasa, nggak niat untuk gimana-gimana. Ya. Tiba-tiba pas ibuku bilang, siapa tadi cewek gitu. Kenapa ibu mau? Mau Islam. Taruh lu. Ya. Pertanyaan langsung gitu. Madura begitu. Oh Madura gitu. Ya, kalau bukan Hindu gitu. Hah? Kalau Hindu? Iya. Suramadu lewat sana gitu. Oh kalau Madura gitu, Islam? Ya karena ya di Madura kan orangnya dikenal religius, banyak pesantren gitu. Iya. Jadinya
concern pertama pasti agama gitu. Ya. Jadi yang ditanyain gimana? Islam Bu. Islam. Dan ibuku langsung kayak suka gitu. Oke. Nah itu salah satu yang menggerakkan mungkin waktunya nikah gitu. Itu langsung tuh. Bukan langsung nikah, maksudnya istriku ya aku bilang tadi ibuku kayaknya ada interest dia sama kamu. Tapi interest ini juga bukan berarti langsung gimana kalau kita lamar. Enggak. Oke. Awalnya dia ke rumah, terus aku iseng ke rumahnya dia juga. Oke. Ini dalam rangka iseng. Bapak juga nanya. Islam. Bukan. Oh bukan. Pakai kopiah. Udah siap. Oh udah siap ya. Kebetulan pas datang lagi sholat jemaah. Oh oke. Bisa lah saya. Oh masuk. Masuk lah. Masuk. Yes. Saya imamnya. Ya, wow. gitu. Langsung imam. Bisa pas gitu rumah pertama langsung imam. Oke. Tapi bapak ibunya juga why gitu. Ini orang siapa gitu. Mas istriku ditanya, ini Mas ngapain ke sini gitu. Aku juga ngapain ke sini. Karena emang kalau dibilang ngelamar juga enggak. Hubunganku juga masih ada yang nyangkut gitu. Iya. Masa tahu-tahu ngelamar orang gitu. Iya. Terus juga mau dibilang main juga sebenarnya nggak main polosan. Karena kebetulan tiket 2 juta ya ke Samarinda. Jadi kayak jauh kan? Jauh Pak. Ke Thailand aja 1,5 dapat. Iya 1,8 memang. Iya. 2 juta kan? Ke Samarinda 2 juta. Jadi kayak masa kosongan nih. Tapi pada saat ditanya, Mas ngapain ke sini? Ada acara stand up Pak, pura-pura. Oh pura-pura. Gitu. Lu juga nggak berani ngomong pacarnya? Enggak juga, karena bukan pacarnya juga, Pak. Oh ini belum ya? Belum. Oke. Jadi istriku tajak ke rumah itu juga baru kenal doang. Okay. Aku ke rumahnya dia juga. Pura-pura juga, ada stand up. Karena mau ditanya, Mas ada maksud ngelamar? Karena waktu itu istriku juga sedang proses mau dikenalin nama orang. Sudah ada yang masuk. Udah ada yang datang. Okay. Udah ada yang datang. Mas Bram namanya? Bukan. Enggak. Kenapa harus Mas Bram maksud? Kayaknya jantan gitu loh. Iya. Mas Bram, pokoknya ada yang udah yang mau ngelamar gitu. Ani sebenarnya panas lihat itu loh. Udah ada yang mau ngelamar. Udah. Ente lihat langsung? Enggak, dia denger kabar. Istriku tuh stories. Awalnya dia ada yang ngirim bunga. Dia kira aku. Kamu yang ngirim bunga ya? Pertama aku nggak tahu alamat rumahmu ya kan, dan aku juga nggak tahu toko bunga di Samarinda. Taunya toko kelapa sawit kalau di sana ya kan. Jadi bukan aku. Oke. Mas Bram itu ya? Mungkin Mas Bram. Ya, Mas Bram. Terus ada juga yang udah udah ngobrol ke bapak ibunya, ada cowok gitu. Oh, oke. Jadi dia foto nih ada cowok ke rumah. Bukan pacarnya dia, tapi ya mau menyatakan niat untuk serius. Aneh lihat itu. Tunggu dulu bro. Waduh. Aneh ingat Imamin tuh langsung. Dari Palembang, ngisi acara di Palembang, dibawain pempek tuh. Itu pempek dari panitia aku buat sogoan ke mertua. Soalnya itu flagnya langsung dari Palembang di bandara 2 jam kemudian langsung ke Samarinda. Dengan niatan nggak tahu juga gitu. Datang lu udah cinta, maksud gue lu berarti udah niat dong, emang udah suka banget dong. Tapi kalau dibilang apakah kamu mau menikahi orang ini juga nggak tahu gitu. Nggak tahu, oke. Kayak sama-sama dia juga nggak. Lu kan masih ada hubungan gitu. Iya. Makanya aku juga nggak tahu deh gitu. Sorry, goblok banget. Jadi pada saat ke rumahnya pas sholat ya pas ditanya, Mas ngapain di sini? Acara stand up Pak, gitu. Oke. Tapi absurd banget ya? Iya makanya aku dibilang serius gitu. Ya. Akhirnya ya udahlah. Pas balik dia nyepikin orang tuanya, aku nyepikin orang tuaku. Oh sama-sama speak. Ya. Dia ngomong, "Maaf Pak, kemarin tuh sebenarnya cowok itu ada maksud ke sini." Oke. Makanya dia pakai kopiah gitu-gitu. Oke. Aku juga bilang ibuku, Bu, sebenarnya yang kemarin ke sini itu ya bukan panitia MLI. Bukan panitia MLI. Bukan. Itu memang yang aku lagi deket gitu. Oke. Oh gitu. Ya udah. Tiba-tiba orang tua ya udah kalau mau dilanjutin ayo gitu. Orang tua lu? Ya, langsung? Rencananya ini mau hanya kenalan dulu orang tua. Oh sesama orang tua? Awalnya tuh mau orang tuaku ke Samarinda dalam rangka sowan lah. Sowan tuh apa?
ketemu. Oh ketemu. Silaturahmi aja. Okay. Saling mengenal. Kristen kan nggak begitu tahu ya? Apa? Kalau Kristen nggak begitu tahu. Tahu ya Kristen. Apa Kristen, Bang? Kalau Kristen tuh lebih... jarang silaturahmi ya. Kalau Natal lu silaturahmi. Coba nah. Oke. Rencananya orang tua aku tuh ke Samarinda dalam rangka sowan doang, ketemu. Ya. Sekali lagi karena tiket mahal. Awalnya mereka video call ya udah nanti kami ke Samarinda kita kenalan. Ya. Tapi aku kabarin nih tiket Samarinda segini nih. Orang tuaku ngapain kenalan doang, langsung dah tunangan gitu. Jadi nih ya orang tua nggak saling kenal, video call doang. Aku sekali doang ke rumah dia juga sekali doang ke rumahku. Langsung tunangan. Oh. Aku nggak tahu kenapa orang tuaku mungkin udah yakin atau mungkin yang lihat, waduh cakep juga nih. Mumpung ada yang mau sama anak gua nih, mungkin begitu ya. Putih ya kan? Putih, terus dia agak pirang-pirang. Okay. Ibuku tuh maksa nanya, kamu Belanda ya? Turunan Belanda ya? Dikira pirang pokoknya company VOC kan. Gak semua pirang ya. Yang jelas maksudnya orang tua ngeliat, wih mantep juga nih. Iya. Memperbaiki keturunan nih kita nih. Mungkin ngebat. Kalau dari sisi istriku, orang tuanya mungkin nilai aku nih religius. Makanya pas datang pakai kopiah, Assalamualaikum gitu. Terus ibunya ngobrol-ngobrol hadis, aku juga bisa masuk. Oh bisa? Bisa, ngimamin. Adalah bekal-bekal. Ada kan? Bekal. 3 cara-cara menaklukkan mertua gitu. Kebetulan memang orang tua dia religius. Religius banget bahkan. Oh jadi, pas dong. Jadi yang dipermasalahkan cuma bisa nggak nih dia bimbing agamanya. Gitu. Enggak, itu pertanyaan pertama itu bisa nggak? Enggak nanya secara literally, tapi dengan datang aku sholat, bimbing sholat, ngobrol hadis bisa. Itu jadi, oh bisa nih kayaknya. Makanya sampai nikah berapa bulan tuh nggak ditanya kerjaan gua apa Pak. Yang penting bisa membimbing. Yang penting sholat. Yang penting hadis. Tidak tahu menantunya penista. Berteman dengan coki, drug abuse, pride mon. Begitu menikah, oke. Akhirnya kan setuju ya, oke married. Ya. Happy nggak lo sama married life lo? Kalau masalah pasti ada masalah. Ya. Cuma yang kayaknya Radit pernah bilang ini juga. Ya kalau dia tahu nikah tuh sebahagia itu, dia akan nikah lebih cepat gitu. Iya. Karena bayanganku tuh kan nikah nggak bisa main Dota, nggak bisa nongkrong. Ya. Tapi hidup ada tujuan itu yang paling ternyata yang kalau aku rasain dari ada goalsnya ya. Ada goalsnya. Iya. Ada goals. Oh aku cari kerja, cari duit. Ini ada tujuannya. Ini keluarga. Iya. Gitu. Iya. Dan ya tadinya nggak ada tuh. Tadi nggak ada. Nggak kepikiran. Uang cepet habis. Tidak narkoba tapi boros. Tidak judi tapi boros. Aku ya beberapa teman habis gara-gara ini. Ya. Maksudnya hobi motor. Aku nih nggak ada hobi apa-apa. Kenapa cepet habis? Karena nggak jelas Pak. Nggak ada tujuan. Tapi begitu ada istri yang merangkap Menteri Keuangan saya. Yang tertata gitu. Ada tujuan hidup. Dan kebetulan istri memang orangnya secara disiplin. Ya. OCD juga. Dia OCD-nya yang berantakan dikit. Rapiin gitu. Dia nggak tahan sama keberantakan. Sedangkan aku orang yang sangat tahan dong dengan keberantakan. Ini awal-awal sebelum persiapan nikah dia kan pernah ke kosanku yang di Binus dulu. Nangis dia Pak. Kenapa? Lembab. Kosan apa lembab gitu. Nangis dia lihat, ya Allah masa ini suamiku begini. Tenang. Nanti kita nggak tinggal di sini kok. Ini sementara doang gitu. Tapi lembab. Bagiku sih nggak lembab ya. Gak tahu kenapa istriku ngerasa itu lembab. Lembab mana sih terus baju apek terus sampai dia pesenin go clean karena nggak tahan. Ya maksudnya untungnya punya istri yang secara keuangan dia disiplin, dia bersihan orangnya, terus juga ya waktu juga alhamdulillah kayak jadi tertata hidup. Dari pakaian ini nggak ada dulu pakai baju-baju polos. Aku kenal baju polos tuh setelah nikah doang loh.
Tadinya apa ya? Oh, baju sablon. Ada tulisan-tulisan selalu. Iya paham. Tapi begitu ke H&M, terima kasih H&M ya. Uniqlo. Okay. Istriku yang kenalin bahwa coba deh kamu pakai baju polos. Maksud, kok baju gak ada tulisannya sih gitu? Oh lu di situ sih? Iya, aku baju tuh harus ada baju pesannya. harus yang tulisan gitu ya? Iya, agama atau toleransi gitu. Istriku yang coba dia pakai baju polos. Oke. Masa baju polos? Tapi yang notice tuh teman-teman. Sim lu kayaknya bersihan deh gitu. Okay. Kalau bagi baju polos, terus celana chinos. Bro ini celana LGBT bro. Saya nggak homofobik ya, tapi celana chinos tuh LGBT. Loh ini bro. juga udah beda. ini nggak homofobik ya? Enggak homofobik. Walaupun agak menyerempet ya. Ada. Tapi ada tadi berpikir gitu. Berpikir, Cino celana ini. chinos, baju polos tuh apa kerennya gitu. Tapi istriku yang pelan-pelan ini keren loh, ini rapi, ini gini. Nyaman. Akhirnya sekali lagi keuangan ada yang ngurus, juga apa namanya kebersihan, penampilan ada yang ngurus, dan yang paling penting punya istri kalau kata Beridion, istri itu yang penting bisa ngobrol. Itu ternyata yang penting. Oke. Maksudnya, alhamdulillah istriku orangnya mau ngobrol apapun. Bahkan beberapa konten MLI itu gara-gara ngobrol sama dia. Dia kan suka nonton gosip Aurel, berantem sama anak. Itu konten di MLI pengen masuk TV itu gara-gara ngobrol sama dia. Ya. Dia soalnya research, dia ngasih tahu. Saya sekarang yang lagi tren gitu. Waktu itu dia nonton Krisdayanti berantem tuh. Enggak, ini beneran ada loh. Saya nggak ada domba loh. Bener. Terus dia maksa aku nonton. Saya nonton nih. Lu tonton? Nonton. Aku biasa aja kan. Kok kamu nggak sebel nih? Masa harus sama sebel sama Krisdayanti waktu itu. Maaf Pak Kade. Waktu itu. Mantap. Tapi gara-gara istriku suka nontonin begitu-begitu. Termasuk video-video cacat. Itu FYP ku isinya orang lehernya miring. Apa? Itu gara-gara istriku yang ya karena dia meskipun dia heran juga kalau setiap beberapa minggu tuh ada orang cacat ke rumah kan. Baru lagi nih sayang gitu kayak. Tapi dia yang support meskipun dia mempertanyakan, "Kenapa kamu ngumpulin orang-orang begini?" Dulu studioku di rumah kalau syuting. Sekarang aku sewa rumah. Biar orang-orang unik ini nggak ke rumah. Bukan saya menolak ya. Maksudnya anak apa? Kenapa nggak boleh ke rumah? Anak saya kan takutnya belum siap ya. Itu nggak ada lehernya. Ini kok ada Deadpool ada yang. Ada satu lagi. Rian yang pundaknya itu kenapa? Nekuk juga. Iya dia. Aduh dia jatuh di polisi tidur ya maksudnya. Gila banget. Jadi istriku meskipun mempertanyakan nih kamu ngapain begini, tapi dia dukung dengan bantuin. Iya. Ya ngasih tahu yang sekarang lagi hits ini. Oke. Dia juga yang ngarahin ke aku waktu itu bikin konten Ome TV yang prank-prank itu sebenarnya aku kayak Ome TV aku nggak nyaman konten pop gitu sebenarnya. Tapi istriku tapi ini yang sekarang begini gitu. Oke lah di MLI mungkin aku idealis yang dan lain-lain ofensif, tapi kalau di kontenku sendiri yang agak ngepop react TikTok tuh juga dia yang ngasih tahu coba kamu react deh. Oh itu dari bini lo. Saya kan lihat orang-orang react bisa kayaknya nge-react gini doang nah gitu. Ini bikin ya dia suportif lah meskipun tadi deg-degan juga. Sampai akhirnya lu punya anak kan itu abis dari mager nikah, akhirnya nikah. Itu kan udah next level tuh ya. Benar. Buat kita, buat Coki enggak ya? Iya. Buat dia itu karena Coki fokus kerja. Next level lagi punya anak tuh next level. Happy nggak? Punya anak, ini ceritain sedikit dulu ya. Pada saat istri hamil itu sebenarnya paling intensnya kita. Waktu itu kita di apartemen Mas ya. Jadi berdua doang, nggak ada ART, nggak ada orang lain. Jadi berdua. Dan kalau aku kerja, dia nemenin. Kerjaku kalau caster Dota itu 6 jam dia rela nungguin di mobil karena dia nggak mau sendiri di apart. Jadi kita bareng terus kemana-mana pada saat hamil tuh. Nah pada saat melahirkan punya anak, sejujurnya aku sekitar 3 bulan awal tuh 6 bulan kayaknya. Gak akrab sama anak. Karena kerja? Bukan gak karena kerja, karena gini, nenangin gak bisa, nyusuin gak bisa. Jadi kayak mau megang tuh
nangis gitu. Oke. Nenangin nggak bisa, ya gimana? Jadi sama ibunya terus gitu. Jadi kayak sampai istriku mempertanyakan, kamu sayang gak sih sama anak? Karena gimana, tidur sebelahnya nggak bisa dia aku ngorok. Iya. Gendong nggak bisa, mungkin sampean ngalamin juga banget, gitu. banget. Kan kalau ibunya bisa nempel terus, kalau kita kan nggak bisa gitu. Emang kodrat sih kayaknya itu. Karena cowok, aku sekitar 6 bulan tuh baru gendong, dia nggak nangis, baru main gitu, dia ketawa. Anjir, itu di situ mulai merasa, wah, ya ada sih, gitu. 6 bulan? 6 bulan tuh aku baru ngerasa, soalnya gini, aku termasuk benci anak kecil. Sama sih. Gak tahu kenapa aku mau anak kecil selucu apapun, itu pasti aku pelototin gini. Kan dia kan gak salah. Gak tahu kenapa, pokoknya salah satunya yang bikin aku benci anak kecil tuh di masjid berisik. Di gereja gak berisik ya. Iya. Bener. Ya. Anak kecil tuh di gereja gak berisik kan? Nurut kan? Iya makanya. Di masjid dia berisik? Soalnya naik mobil datangnya mungkin, jadi. Wah. Loh iya kan salah satunya kan ada. Ada. Pokoknya gak tahu berisik. Pokoknya mungkin yang ke masjid tuh gak tahu kenapa gak ditemenin. Oh gak ditemenin, sorry. Ini berarti klarifikasi. Anak-anak kecil yang di masjid berisik. Beberapa oknum ini ya, nggak semua anak kecil. Karena soalnya nggak ditemenin orang tuanya. Sendiri aja. Kalau anak kecil yang ke gereja pasti ditemenin. Ada bapak ibunya sebelahnya. Nah kalau ini karena mungkin nggak ditemenin, dia jadi wow teriak-teriak apa jeblek lampu gitu. Jadi kayak anjir, anak kecil ngeselin banget gitu. Gue lagi ibadah kok lu ganggu sih gitu ya. Iya. Kan? Itu yang bikin aku anak kecil selucu apapun malas. Mau gendong aja tuh kayak apa sih gitu ya. Gitu. Dan ini anakku sendiri gitu. Kalau anak orang nangis, mampus lu nangis lo gitu. Di mall berisik lo. Di pesawat, ngapain sih naik pesawat bawa anak lu gitu. Iya, gue banget tuh dulu tuh. Iya makanya malas banget ya. Berisik apa gitu. Begitu punya anak, anjir. Ini ada orang mirip saya gitu. Dan kalau nangis, ya saya yang nenangin gitu. Iya. Itu yang ternyata butuh beberapa bulan untuk meyakini bahwa anak ini anakku gitu. Iya. Dan bahwa orang ini mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya. Yang dia beraknya dia, pipisnya dia, meskipun ya istri yang bersihin ya, tapi itu tanggung jawab gitu. Iya. Itu sih yang paling luar biasa. Dan percaya nggak percaya, ini sekarang anak baru setengahan ya. Itu baru akrab lagi sama gue. Kemarin gara-gara ke Thailand, sebelum ke Thailand tuh. Kan Anda memposting terus ya anak Anda, story Anda. Itu Anda cuman pencitraan? Bukan pencitraan. Bukan, memang rindu? Bukan sosok family man. Kan ada ya? Ada. Ada. Sampai profil WhatsApp gitu ya. Ada tuh. Atau emang lagi laku aja anaknya gitu loh? Lagi laku. Ada teman saya ada. Lagi endorse, full endorse. Oh gitu, skip. Anda tahu kan? Kalau nah kalau aku sih ngeposting anak ya nggak sering-sering, karena memang waktu itu kita komit nggak terlalu over ngepost anak ya. Kalau kita momennya aja seneng ya posting gitu. Pada saat anak sudah bisa, dia kan ke ibunya gini banget, nggak tahu katanya anak cewek sama bapaknya. Iya. Mitos. Apakah mungkin bapaknya Madura gitu. Nggak tahu kenapa, yang jelas kok enggak gitu ke aku, karena sama mamanya dia ini banget gitu. Tapi pada saat dia mulai mau aku panggil, dia datang aja tuh anjir. Langsung gini ya. Iya. Anjir, real bapak banget nih. Terus kan? Pulang gitu, terus peluk dipanggil, itu papa datang. Dia nyamperin, peluk gini. Lu. Ini bro, bapak banget bro. Sumpah standarku dianggap bapak tuh rendah banget loh. Enggak. Tapi emang gue juga gitu kok. Pelan-pelan ya. Iya, maksudnya begitu dia bisa manggil bapak aja kayak gitu. Iya, soalnya kan mamanya dulu. Iya. Mama. Padahal beda satu huruf. P doang. Begitu. Papa. Begitu papa merinding kan? Iya, papa. Gue dipanggil. Aku sampai sering kalau dia misalnya mau aku gendong. Iya. Aku sampai, kan ada suster aku ngomong, ini salah orang ya? Gitu. Jel, kamu gak salah kan? Ini bapak loh, kamu mau nih gendong nih. Saking seseneng itu. Maksudnya yang awalnya aku gak seneng anak kecil, tiba-tiba ada anak kecil.
yang gerak-gerak terus dia manggil aku bapak, itu sih yang luar biasa. Dan prosesnya yang dari awal aku nganggap anjir punya anak nih, anjir dia deket nih gitu. Pada saat ke Thailand itu kan dia nganter kan. Pas aku masuk ke bandara tuh sama istriku di videoin dia di mobil nangis-nangis, nunjuk-nunjuk gini. Apa dia tahu kalau aku syuting sama Coki ya kan? Ada Aming. Kayaknya udah gak ada yang bener loh. Iya, Aming, tidak ada yang mencerminkan gitu. Tidak ada. Gak tahu, tapi aku jadi terharu gitu. Oh, anakku ternyata udah mulai kalau bapaknya pergi dicariin. Meskipun ternyata dia kalau siapapun yang pergi kayaknya nangis begitu. Ke neneknya, ke apa, pokoknya ada yang babai dia tuh nggak mau ditinggal. Tapi aku pede lah, dia nggak mau jauh dari bapaknya. Terus pas pulang ke Samarinda, dia datang mau meluk aku yang aku posting di Instagram. Ya momen-momen gitu sih yang priceless ya. Priceless banget. Meskipun sebenarnya ada sedihnya juga karena kan kita ke Thailand lama, terus kerja-kerja syuting. Anda sedih ke Thailand sebulan? Anda nggak suka? Suka sih. Patrick, Amazon. Ininya maksudnya kehilangan momen. Maksudnya istri bilang, sayang ini Hazel udah bisa ngomong ini loh. Udah bisa ngomong gitu-gitu kayak. Sebulan itu kita gila banget sih. Gue juga ngerasain lo rasain sih. Makanya kita gue tuh happy seminggu. Begitu jalan 2 minggu kayak udah mulai enak kayak pulang. Kok udah mulai ini udah gak bener pulang yuk gitu. Ditambah waktu itu ada yang mau limit tambahin waktu kan. Iya. Pulang. Ya sempat ada ya mau nambah ya. Ada anak kasihan loh. Karena kan ada yang ada teman-teman kita yang jadi sih tuh nggak terima. Teman. Nih kan. Dustin. Ini bagian dari mutan Anda kan. Dustin. Subscriber kecil berisik ya. Sorry pemirsa. Dustin lagi syuting. Tapi kalau ngomongin nama anak kan Hazel. Itu ada rebutan nama nggak? Apa lu pengen namanya misalnya? Nah, ini eksklusif coba di channel Leonardo ya. Kalau Hazel tuh nggak tahu kenapa istriku tuh pada saat bahkan baru nikah dia tuh sering nyebut kayak kalau nanti punya anak Hazel ya namanya. Kenapa gitu. Hazel? Kenapa Hazel lebih Islamiyah? Itu juga yang dipertanyakan. Ini sih beneran ya? Ada itu. Ada jawabannya. Kalau Hazel itu ternyata Hazel tuh artinya ada yang apa gitu bahasa Inggris apa gitu lupa aku. Terus Hazel tuh warna juga. Artinya warna? Warna ke ijo-ijoan apa ke abu-abuan gitu loh. Ijo? Ke ijo-ijoan. Kayak warna apa ya? Iya ijo Tosca gitu loh kalau Hazel. Miriel itu miracle. Nah, jadi istriku gini, bukan. Istriku gini, udah aku nyumbang nama Hazel aja. Itu bini lo yang ngomong. Oke. Nama selanjutnya aku deh. Miriel itu miracle sebenarnya. Tuh kan bener kan? Enggak, bahasa Inggrisnya miracle. Miriel tuh bahasa Prancis dari miracle. Karena miracle itu player Dota favorit. Bangsat sebenarnya anak dinamain player Dota. Jadi sebenarnya filosofinya enggak yang dapat inspirasi dari apa? Karena aku nggak tahu Miracle ini pemain Dota favoritku dikasih nama. Hazel hijau. Miracle itu dari Dota. Keajaiban. Faith itu sebenarnya beriman. Jadi harapanku sih mujizat dan beriman gitu. Loh, faith itu kalau di Kristen ya. Kalau di Kristen. Anda jangan bawa agama. Bener. Kalau kita lagi dalam masalah, kita bercerita gitu ya. Ayo kuatkan faith Anda. Kenapa faith? Kenapa enggak iman? Nah, makanya atau gini. Kenapa enggak ada nama lu? Muslim. Belakangnya kan biasa faith Muslim bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Bahasa apa, Faith? Inggris. Bocok, digabung-gabung ya? Lo bukan. Inggris orang apa? Kebanyakan orang Inggris. Orang. Loh, kan Ratu Elizabeth meninggal. Gini, ada. Mau membela apa Anda? Saya sudah siapin jawaban. Siapin. Kan anak itu namanya adalah doa. Betul. Harapannya. Jadi kalau aku menganggap, meskipun bukan pakai bahasa Arab, tapi kalau artinya bagus gitu. Jadi kalau faith itu kan iman kalau bahasa Arabnya mukminin atau mukminat atau orang yang beriman. Aku mengambil itunya. Aku berharap anakku jadi orang yang beriman.
miracle tuh ya dia bisa ngasih kebaikan lah ke orang. Itu harapannya. Oke. Coba Dustin Tiffany apa harapannya? Oh nggak ada. Makanya. Kalau filosofinya kita dust in the wind, Tiffany nama taksinya. Beneran itu Pak. Itu bener? Beneran. Dustin Tiffany itu dulu itu lagi Scorpion, lagu Dust in the Wind itu jadi Dustin. Oke. Tiffany adalah taksi yang nganter ibunya ke rumah sakit. Jadinya? Ya jadi itu. Pikirannya kemana-mana kayak taksi. Itu maksudnya. Jadi kalau namanya Hazel Miriel Fate itu. Oh tapi namanya keren ya. Ada Perancisnya. Nah ada Inggrisnya. Ada Inggrisnya. Tapi harapan tuh ya tadi. Jadi apapun bahasanya itu. Cuma memang pada saat saya memberikan sampai sekarang nih mertuaku sama bapak ibu nggak bisa nyebut nama lengkap anakku. Hazel Migriel, Migriel gitu. Karena Hazel gitu ya? Iya, itu pun Hazel kadang-kadang. Oh Hazel. Anak saya kan juga namanya Juan kan? Juan. Tetapi Juan. Malah Ju gitu. Karena saya juga bete ya. Bisa gak nama lengkapnya kan? Kalau takut kan jadi Juju Pak. Jadi kuring gitu loh. Juan, ya kan? Jadi Ju ada. Aduh bisa yang bener kan? Iya, ada bisa. Iya kan? Iya, Hazel juga kalau Jel. Iya kan gak enak dong. Jel. Kalau Zel kan Z gitu. Masih enak dong. Iya. Kalau Jel kan udah mulai agak bisa yang bener gak memang gitu. Itu sih. Pada saat untungnya orang tuaku ya religius juga. Iya. Ya tadi yang aku bilang saat istriku waktu itu datang ditanya agamanya apa. Ya. Anak-anaknya kakakku itu sangat dikontrol namanya. Maksudnya dikontrol Maksudnya harus dikasih nama ini. Okay. Jadi namanya tuh udah Islami banget. Aisyah, Syifa, Haidar. Bahkan bapak aku tuh ngancam kakakku waktu itu. Hah? Hilal. Bukan Hilal. Soalnya Haidar tetangga saya. Kakaknya namanya Hilal. Enggak semua. Oh enggak semua. Enggak semua mirip tetangga ada. Sorry. Jadi bapak aku sampai mengultimatum kakakku. Kalau namanya nggak Haidar, bapak nggak mau datang gitu. Maksudnya nama itu sangat penting bagi. Iya. Sakral lah ya. Untungnya kita pakai nama yang susah mungkin di track di Google. Jadi Hazel apa artinya? Miriel apa artinya? Fate apa artinya? Ya aku artiin aja yang sesuai keinginanku. Oke. Meskipun dia sempat ngirim. Hazel nih kayaknya nama-nama Kristen. Itu Kristen banget ya. Hazel Miriel. Banget. Fate. Tidak mencerminkan. Fate itu kan baju-baju orang Kristen tuh biasa Fate gitu. Bener Pak. Enggak bener. Iya, bener. Baju orang Kristen tuh faith, hope gitu kan. Betul. Sama izinkan bangun gereja. Biasanya gitu kan. Baju-baju orang Kristen begitu. Jadi tapi aman. Tapi waktu itu sempat konflik pada saat acara gereja di Cilegon. Bukan. Oh bukan. Acara turun tanah tau gak? Akikah sorry. Oh iya. Akikah. Yang mau rambut kan? Ya, Loh. Yes. Menurut Anda bini saya orang apa? Iya. Saya tahu dong budaya. Tahu dong. Jadi pada saat acara akikah itu, dibacain doa sama Ustadz tuh. Iya. Itu ada mertua. Pas mau gunting rambut, ini namanya nggak mau ditambahin ada Islamnya. Waduh. udah mau gunting lah, bisa dari tadi nggak gitu. Bisa siang gitu. Ini udah begini. Ini mau gini, Ustadznya udah doa udah gini. Atas nama Hazel Miriel Fate, nggak mau tambah nih namanya. Kasih Muslim. Ada Islamnya ya, bapaknya sendiri. Ya, boleh Muslim gimana? Apa gitu? Nama Islam banget gitu. Iya. Nanti deh kita potong aja dulu. Potong dulu. Iya udah mau begini nih. Ustadznya capek dari tadi gini. Sobat ada begitu. Tapi untungnya sekali lagi mungkin karena ya dipercaya lah. Maksudnya aku bisa mempertanggungjawabkan nama anakku ini. Jadi udah nggak terlalu diinterupsi. Oh, ini seru banget ya. Meskipun ya deg-degan tadi pada saat kan Islamnya nih. Tapi seru. Gitu, tapi gimana kehidupan Slim setelah married punya anak? Makin seru dong. Maksud gue lu jadi makin bapak banget dong. Cari duit kenceng. Pulang harus nggak bisa nongkrong sama Coki. Itu. Sudah dari dulu saya tidak mau nongkrong. Sekarang baru terungkap kenapa saya nggak mau nongkrong. Ada yang mengintai ya kan.
Kalau pada saat punya anak istri, yang paling dirasakan tadi ya. Enggak, jarang nongkrong. Aku emang sebenarnya jarang nongkrong. Anak-anak yang biasa tak ajak ke rumah begitu biasanya. Oke. Sorry, kalau di Kristen percaya konsep banyak, setelah menikah rezeki meningkat gitu nggak? Nggak serius aku nanya. Iya benar. Itu juga. Kalau di Kristen itu nama Anda nih Leonardo itu kayaknya nama Kristen banget. Iya. Harus bisa lo menjawab. Ini mewakili agama Anda loh. Juga minoritas. Waduh. Kalau di Kristen itu ada nggak keyakinan gitu? Lebih ke bercucu anak lah, tapi kayaknya nggak begitu ada banyak anak banyak rezeki atau rezeki sih. Aku juga nggak tahu itu keyakinan orang Jawa atau keyakinan orang Islam. Makanya KB kayak dipatah-patahin misalnya. Brosur KB. Tapi yang jelas Kristen duluan kan? Agamanya. Oh iya. Lo fake dong. Iya. Sebelumnya ada lagi Jewish, Yahudi, kan? Dia duluan. Sorry, maksudku bukan banyak rezeki, tapi ada keyakinan nggak kalau berkeluarga rezeki akan ngikut gitu? Di Kristen? Ya. Kayak takut salah ngomong, tapi kayaknya enggak ya. Yang setahu ente aja. Setahu aneh itu udah aneh. Setahu aneh ya. Enggak. Oke. Tapi di Bible ada bercucu anak lah. Oke. Ntar mungkin dikasih miracle atau nama anak saya. Pokoknya nanti pasti dikasih sesuatu lah gitu. Tapi bukan lebih ke rezeki. Cuma kalau di Indo atau Jawa, bener kan gue Jawa kan. Itu ada banyak anak banyak rezeki. Maksudnya pasti dikasih kerjaan siluman lah. Tiba-tiba ada aja. Dan ada kan. Ada. Tiba-tiba seperti yang ada ceritakan Smash of Air. Iya sebenarnya kalau secara logika banyak rezeki kalau di Islam gini. Kalau punya istri, rezekinya jadi jatah 2 orang. Rezekinya jatah 2 orang? Iya. Terus kalau punya anak jadi 3, jatah 3 orang. Begitu. Kalau, Kalau istrinya 2 atau 3 poligami? Saya no comment kalau itu. Jangan aja saya nanya Vice saja. Vice Indonesia udah ngeliput. Oh iya ada yang ngeliput. Berarti dilimpahkan juga rezekinya? Nggak tahu. Tapi yang jelas banyak istri banyak mertua. Jadi debatnya panjang nih. Apalagi mau pilpres. Satu dong. Ini. Pada saat punya anak, punya istri, sebenarnya kalau ngomongin logikanya, kalau kita punya keluarga jadi kayak ada effort lebih. Makanya ada orang yang banyak anak tapi drop. Ya mungkin bukan rezekinya atau dia nggak mau berusaha. Betul. Tapi yang jelas saat aku rasakan punya anak, punya istri, apalagi lihat daftar sekolah sekarang, apalagi swasta tidak dapat bos sih kalau nggak salah. Jadi kayak, dan kita pengen kan sekolah yang kalau bisa yang oke lah. Gitu. Lebih dari kita dulu lah minimal ya. Bukan kita rasis atau apa, biar nggak kumpul sama anak-anak ini yang bikin TikTok challenge nabrak truk gitu. Sama yang kemarin aku bikin Ome TV, ada anak telanjang-telanjang di Ome TV gitu, maksudnya. Ngapain? Nggak tahu, aku lagi Ome TV tiba-tiba dibuka celana deg gitu, maksudnya aku langsung. Serandom itu ya? Maksud aku, sayang kita harus kerja keras nih kayaknya, biar anak-anak kita nggak kumpul anak di Ome TV tadi. Itu jadinya yang membuat kita jadi effort lebih. Maksudnya mungkin sampean malas ngeband atau malas musik, malas konten, tapi begitu lihat anak, lihat istri, wah pengen ngasih yang terbaik, jadinya ada semangat. Itu bedanya mungkin. Kalau mungkin kalau bujang dulu, lihat sebelah, wak, lihat teman juga, wak, santai doang. Kalau sekarang tingkat stresnya ada, tapi di-enjoy kan maksudnya. Di-enjoy. Mau nggak mau kan? Iya. Masa gini-gini lu kan? Masa ngakak-ngakak doang. Iya. Nah ini ada yang bilang, komedian enak dong kerjanya ketawa-tawa. Itu juga istriku, kan kamu enak kerja yang ketawa-tawa. Justru mana tahu orang komedian tuh kalau di luar negeri banyak yang bunuh diri. Karena kita stres, kita ada masalah. Orang nggak mau tahu. Iya. Aku kalau sama istri lagi berantem, aku nggak mau berangkat dalam keadaan berantem. Oke. Karena ini saya mau ngelucu loh. Saya ini mau ngonten menghibur stres orang. Saya sendiri stres lagi berantem. Gitu. Kayak itu 2 kali. Makanya kalau mau berangkat, biasalah slack.
sayang, ini lucu, gitu. Ya kan? Masa aku klarifikasi? Disupport. Sorry ya kalau nggak terlalu lucu ya, lagi berantem, nggak mungkin. Untung ya istriku jadi pengertian gitu. Ya. Maksudnya, sayang aku nggak bisa nih berangkat kalau berantem. Yaudah kita santai dulu, kita baikan dulu, yaudah. Maksudnya masalahnya nanti aja gitu. Ya. Dia tidak belain egonya, dia memilih untuk yaudah kamu kerja aja dulu gitu. Oke. Kalau dia memilih ego, dia akan dengerin Liong. Kenapa gitu? Lagunya Ego. Emang masih ada Liong? Nggak ada. Oh, pada akhirnya gitu ya kehidupan Anda ya. Seru dong, tapi happy kan? Happy dong. Maksud gue tapi levelnya jadi imbang ya. Iya. Happy-nya ada, stresnya ada, bumbu-bumbu ributnya ada. Karena ribut itu gini, aku ribut, tapi biasa abis ribut tuh jadi celingi banget, jadi sayang banget gitu. Oke. Gak tahu kenapa. Tapi, katanya juga enak itu kalau ya kan? Udah pernah ngerasain? Makanya sengaja UFC dulu. Sebelum begini UFC dulu gitu. Atau bahas-bahas mantan. Kamu mantan lu? Ayo deh. Lu cari ya? Lu cari? Gak sengaja Pak. Biasanya misalnya ada masalah pasti biasa lebih intens gitu. Cuma memang yang jadi masalah tuh kadang-kadang ke publik itu kita yang harus gimana caranya apakah kita harus nunjukin happy ke publik? Soalnya kadang nih congor-congor julid orang nih, misalnya aku habis konten cabut, buru-buru amat, suruh pulang ya. Aku sebelum nikah juga nggak nongkrong gitu. Oke. Misalnya ada kru Emily kayak biasanya sebelum Anda ada di sini, sebelum saya menikah juga langsung pulang gitu karena jarang nongkrong di kantor. Ya biasa kadang yang ngomong gitu dia sendiri yang ada waktu itu ex kru Emily, wah buru-buru banget bang, lagi berantem ya? Enggak juga gitu. Pas aku pulang ya biasa aja. Ternyata pas nanya-nanya ke dia, bro ente nggak pulang bro? Males bang, istri cerewet gini, nunggu dia tidur aja. Oh bangsat ente ternyata. Mencari pembelaan. Ente ya ternyata yang bermasalah sama keluarganya bro. Tapi aneh balik duluan buru-buru amat berantem ya. Ente gak pulang? Iya males sama istri. Anda nih bangsat penyebar isu. Jadi ya kadang gini kita nih jelek buat sifat. Kita kadang kan tidak ada tanggung jawab untuk nunjukin happy ke publik. Iya. Makanya ada orang yang mungkin effort dia ngepost happy terus biar kelihatan happy. Mungkin ya aku sangat tidak mau aja. Misalnya aku sama istri ya berantem sekali lagi berantem, rumah tangga ada berantemnya. Pastilah. Tapi aku lebih banyak happy-nya. Ya. Cuma mungkin karena beberapa teman atau apa ngelihatnya Muslim kayaknya murung. Ya Allah, murung doang tuh dikira. Murung tuh coki narkoba juga bikin saya murung. Dustin konten apa juga saya murung gitu. Soalnya jujur di ML itu kan aku yang salah satu yang mikirin kontennya apa, nextnya apa, bahkan konsepnya apa. Bahkan konten siapapun di MLI yang ngonten, orang yang ngonten itu tanggung jawabku, Pak. Oke. Kan itu di channelku, bukan di channelku, di channel MLI tempat kita kembangin. Jadi kadang syuting tuh mereka nggak bawa apa-apa. Oke. Jadi aku yang mikir kayak mikir murung dikit dikira datang nih. Syuting, oke nanti syuting. Jadi sebelum kesini kan syuting. Itu nggak ada yang tahu syuting apa. Krunya nggak tahu syuting apa. Pokoknya aku mau syuting ini. Dah datang, calling aja orangnya. Tahu-tahu datang semua orang. Anjir, mau syuting apa sih kalau semua datang nih? Perannya nggak tahu. Makanya mikir, datang tuh kayak apa ya? Lu kayaknya nggak happy gitu. Ya Allah. Oh ini judging nih ya. Dijudge Anda. Ini maksudku yang kadang apakah aku harus ngepost sama istri gue udah wah, terus guys di Bali nih guys. Gitu. Sedangkan aku sama istriku beneran bukan tipe yang seperti itu. Ya. Kemarin kan di Thailand ada istri kan. Iya. Itu mana posting di pantai doang. Kalau yang happy-happy ngakak-ngakak apa tuh nggak ada gitu. Biasa aja. Tapi mungkin datang ke kantor kayak apa ya? Kok kayak lu ada lagi banyak masalah. Iya. Harus hati-hati pasang muka, Pak. Iya. Pulang juga buru-buru amat. Waduh. Wah, itu nggak enak tuh. Soalnya kan kenapa kita harus kelihatan happy? Itu sebenarnya melindungi perasaan istri kita. Oke. Itu yang nanti Muslim kayaknya nggak happy sama dia deh.
Padahal happy. Iya. Sekali lagi masalah ada, tapi banyakan happy-nya sama istri. Nah, iya. Tapi gara-gara aku datang mikirin konten, murung, Muslim kayaknya nggak happy nikah. Enggak bro, happy bro. Enggak di situ. Happy bro. Itu sih yang itu ya. Tapi seru seru kalau kata gue ngeliatnya sekarang kayak jauh lebih dewasa ya kan. Mungkin sih, gara-gara pakai baju polos. Ini kayak gitu H&M sama Uniqlo deh. Jadi gak ada sablonannya lagi. Soalnya saya pertama kali ngonten Anda, selain saya mabuk sekali, tapi saya tetap lihat baju Anda tulis-tulisan. Tapi untung saya mabuk ya. Jadi saya juga agak. Tulisan apa itu? Dulu konten pertama sama dia, gimana? Ini orang bisa nanti gak minumnya onat bangsat? Loh, kan dua kata lucu. Onat sober. Iya. Onat sober. Waktu itu masih tahun-tahun belum COVID tuh kayaknya. Belum COVID, udah 3 tahun. Baru pertama ketemu. Makanya tiba-tiba punya anak. Keren. Cepet banget. Muslim, thank you. Ya.